Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rina Marlia, NPM 0731240042, kelas MP 24K2. Di sini saya akan mempresentasikan judul PPT, yaitu Quality Basic Mentality, mata kuliah Pengembangan Manajemen Informasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Dadang Zainuddin, MSI. Pengertian Quality Basic Mentality. Quality Basic Mentality adalah pola pikir dasar yang tertanam dalam individu yang mendorong mereka untuk selalu berperilaku, bekerja, dan berpikir dengan mengutamakan kualitas. Mentalitas ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam bertindak, seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan komitmen terhadap mutu. Konsep ini berkembang dari filosofi Total Quality Management atau TQM yang menekankan bahwa kualitas tidak hanya bergantung pada produk akhir, tetapi pada cara berpikir dan bekerja setiap individu dalam organisasi. Oleh sebab itu, mentalitas berkualitas harus ditanamkan sejak dini dalam pendidikan maupun pelatihan sumber daya manusia. Berikutnya adalah quality basic mentality menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward Deming, yaitu tahun 1986, quality basic mentality adalah hasil dari proses berpikir dan bekerja yang disiplin dan sistematis, yang berakar dari sikap mental individu terhadap pekerjaan. Yang kedua, menurut Philip B. Crosby, tahun 1979, Quality Basic Mentality adalah mentalitas dasar berkualitas berasal dari komitmen pribadi untuk menghasilkan pekerjaan yang bebas dari kesalahan dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menurut Lutan Fred, yaitu tahun 2011, Quality Basic Mentality adalah sikap mental dasar atau basic mentality sangat menentukan mutu perilaku individu dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikutnya, karakteristik quality basic mentality. Yang pertama, kesadaran mutu, yaitu menyadari bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang. Yang kedua, tanggung jawab individu, tidak menyalahkan sistem atau orang lain atas kegagalan. Yang ketiga, disiplin tinggi, yaitu taat pada prosedur, standar, dan waktu. Yang keempat, kerja teliti dan hati-hati, yaitu tidak gegabah atau asal-asalan dalam bekerja. Yang kelima, semangat memperbaiki diri, mau menerima kritik, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri. Yang keenam, integritas dan kejujuran kerja, yaitu bekerja secara jujur dan transparan, tidak memanipulasi hasil. Berikutnya adalah tujuan quality basic mentality, yaitu ada 4. Yang pertama, menanamkan kesadaran kualitas dalam seluruh aspek pekerjaan. Yang kedua, mendorong individu untuk terus memperbaiki cara kerja atau continuous improvement. Yang ketiga, membangun budaya organisasi yang menjunjung nilai-nilai mutu. Yang keempat, menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan akuntabilitas. Berikutnya adalah manfaat quality basic mentality. Yang pertama bagi individu itu ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas diri, yang kedua meningkatkan rasa tanggung jawab, yang ketiga meningkatkan disiplin dan etos kerja, yang keempat menghindari kesalahan berulang, yang kelima meningkatkan kepuasan pribadi. Yang berikutnya adalah bagi organisasi, terbagi 5. Yang pertama meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang kedua mengurangi kesalahan dan cacat produk, yang ketiga meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan, yang keempat, meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Yang kelima, memperkuat budaya organisasi positif. Berikutnya adalah prinsip-prinsip dasar quality basic mentality, yaitu ada 5. Yang pertama, kepedulian terhadap mutu, yaitu setiap individu bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan atau kaizen, yaitu kualitas selalu bisa ditingkatkan, tidak ada hasil yang sempurna. Yang ketiga, pencegahan lebih baik dari koreksi, artinya menghindari kesalahan lebih efektif daripada memperbaikinya.
Yang keempat, peningkatan kesadaran dan pelibatan, yaitu semua elemen organisasi harus terlibat aktif. Yang kelima, nilai etika kerja, yaitu disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi menjadi fondasi utama. Berikutnya adalah dimensi-dimensi quality basic mentality. Ada 4. Yang pertama, kesadaran kualitas atau quality awareness, yaitu pemahaman bahwa kualitas adalah tanggung jawab semua orang. Kemauan untuk menghasilkan kerja terbaik. Yang kedua, tanggung jawab individu atau personal responsibility, yaitu bertanggung jawab atas mutu pekerja sendiri dan tidak menyalahkan pihak lain atas kesalahan. Yang ketiga, sikap perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement mentality, yaitu terbuka terhadap evaluasi dan perubahan dan semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Yang keempat, ketelitian dan disiplin atau accuracy and discipline, yaitu fokus pada detail, memiliki kedisiplinan kerja yang tinggi. Berikutnya, strategi membangun quality basic mentality, yaitu pertama, pelatihan dan edukasi mutu. Semua karyawan harus memahami pentingnya kualitas. Yang kedua, kepemimpinan yang memberi teladan. Pemimpin harus menjadi role model. Yang ketiga, sistem penghargaan dan sanksi, yaitu memberi penghargaan atas mutu kerja dan koreksi atas kelalaian. Yang keempat, evaluasi berkala dan refleksi kerja, yaitu menumbuhkan kesadaran akan potensi perbaikan. Berikutnya, strategi peningkatan quality basic mentality. Ada 6. Yang pertama yaitu self awareness, yaitu kesadaran diri, yaitu individu harus menyadari pentingnya mutu dalam setiap tindakan. Refleksi diri harian dan evaluasi kerja sangat membantu. Yang kedua, disiplin dan manajemen waktu, di mana membiasakan diri untuk datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sebelum tenggat, dan tidak menunda pekerjaan. Yang ketiga, komitmen terhadap integritas, yaitu menjaga kejujuran dalam bekerja, menghindari manipulasi data, plagiat, atau pencitraan. Yang keempat, melakukan perbaikan diri berkelanjutan atau kaizen, yaitu aktif belajar dari kesalahan dan mencari cara agar pekerjaan berikutnya lebih baik. Yang kelima, berani menerima masukan, yaitu membuka diri terhadap kritik dan menjadikannya bahan untuk berkembang, bukan untuk defensif. Yang keenam, berpikir jangka panjang, yaitu menyadari bahwa kerja bermutu akan membangun reputasi dan berkelanjutan karir, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas hari ini. Berikutnya adalah peran quality basic mentality dalam manajemen mutu terpadu. Yang pertama, customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan, yaitu karena orientasi pada kualitas, pelanggan merasa puas. 2. Employee involvement, yaitu keterlibatan karyawan, karena mutu menjadi tanggung jawab bersama. Yang ketiga, proses orientation atau proses orientasi, kualitas tercermin dari proses yang terus diperbaiki. Yang keempat, long term success, yaitu kesuksesan jangka panjang, yaitu budaya mutu mendorong keunggulan berkelanjutan. Selanjutnya adalah tantangan dalam membangun quality basic mentality, yaitu ada 2. Yang pertama, tantangan internal atau individu terbagi kepada 5. Yang pertama, zona nyaman, yaitu banyak individu merasa nyaman dengan cara kerja lama, enggan berubah sehingga mereka menganggap mutu bukan prioritas utama. Yang kedua, kurangnya kesadaran diri, tidak semua orang menyadari pentingnya mutu dalam setiap tindakan kerja. Ini membangun KBM sulit ditanamkan. Yang ketiga, rendahnya motivasi intrinsik. Jika seseorang bekerja hanya karena kewajiban, bukan panggilan tanggung jawab, maka nilai-nilai mutu sulit tertanam. Yang keempat, sikap tidak bertanggung jawab. Ada kecenderungan menyalahkan sistem, rekan kerja, atau atasan bila terjadi kesalahan, bukan introspeksi. Yang kelima, kebiasaan buruk yang mengakar, kebiasaan seperti tidak disiplin, asal selesai, tidak mengecek ulang hasil kerja, menjadi hambatan utama. Berikutnya adalah tantangan eksternal atau organisasi. Ada 5. Yang pertama, budaya organisasi yang tidak mendukung. Bila budaya kerja di organisasi permisif terhadap kesalahan dan tidak fokus pada mutu, maka KBM sulit berkembang. Yang kedua, kepemimpinan yang tidak memberi teladan. Pemimpin yang tidak konsisten terhadap mutu atau tidak menunjukkan integritas melemahkan semangat KBM. Yang ketiga, sistem penghargaan yang tidak adil. Jika organisasi tidak menghargai kerja berkualitas atau bahkan memberi insentif pada hasil tanpa proses, maka semangat mutu menurun. Yang keempat, kurangnya pelatihan dan pembinaan
Tanpa pembinaan berkelanjutan tentang nilai-nilai mutu dan etos kerja, individu tidak memiliki arah pengembangan KBM. Yang kelima, beban kerja berlebihan. Ketika pegawai dibebani tugas melebihi kapasitas, mereka cenderung mengejar kuantitas, bukan kualitas. Berikutnya adalah tantangan dalam membangun quality basic mentality, yaitu tantangan sosial budaya. Yang pertama, yaitu budaya asal jadi atau just finish culture. Dalam beberapa lingkungan, mutu dianggap tidak penting selama tugas selesai. Ini bertentangan dengan prinsip KBM. Yang kedua, norma sosial yang tidak mendukung mutu. Lingkungan kerja yang permisif terhadap keterlambatan, korupsi kecil, atau kerja asal-asalan merusak penerapan KBM. Yang ketiga, tekanan sosial untuk ikut mayoritas. Orang yang mencoba menjaga mutu kadang dianggap sok perfeksionis sehingga mengalami tekanan untuk menyerah pada standar rendah. Berikutnya adalah strategi mengatasi tantangan quality basic mentality, yaitu di individu meningkatkan kesadaran diri melalui pelatihan dan refleksi, menumbuhkan motivasi intrinsik dan kebanggaan profesional. Organisasi membangun budaya organisasi berbasis mutu, memberikan keteladanan dari pimpinan, dan menyusun sistem penghargaan berbasis kinerja dan mutu. Yang ketiga, sosial, melakukan kampanye budaya mutu, mengembangkan komunitas kerja yang mendukung mutu bersama. Berikutnya contoh implementasi KBM di lingkungan pendidikan. Yang pertama, guru menyusun perangkat pembelajaran secara rapi dan akurat, tidak asal salin. Yang kedua, siswa, yaitu bertanggung jawab atas tugas, tidak mencontek, selalu ingin memperbaiki nilai. Yang ketiga, kepala sekolah membuat kebijakan berbasis mutu, disiplin pada SOP menjadi teladan. Yang keempat, tenaga kependidikan, administrasi dikerjakan teliti, data valid, layanan cepat dan ramah. Berikutnya kesimpulan, quality basic mentality atau KBM adalah pondasi dari mutu sejati dalam organisasi. Tanpa KBM, sistem mutu hanya akan menjadi formalitas. KBM menumbuhkan tanggung jawab individu, disiplin kerja, kesadaran perbaikan terus-menerus, etika dan integritas profesional. Bangun mutu bukan dari sistem dulu, tetapi dari manusia yang berpikir benar. Berikutnya ada beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah Deming W.E. yaitu tahun 1986, judul bukunya Out of the Crisis, yaitu dari MIT Press. Yang kedua Juran JM 1992, judulnya adalah Juran on Quality by Dissect, Free Press. Yang ketiga Ishikawa tahun 1985, judulnya adalah What is Total Quality Control? The Japan's Way Practice Health. Yang keempat, Goods DL dan Davis SB tahun 2014, Quality Management for Organizational Excellence, yaitu Person. Yang kelima, Oxland JS 2014, Total Quality Management and Operational Excellence, Routledge. Berikutnya saat sensasi ada tanggapan dari teman kita yaitu Budini Alhidatudinia, yaitu bagaimana cara meningkatkan KBM di lingkungan kampus atau universitas. Jawabannya adalah yang pertama, memperkuat kepemimpinan akademik berbasis mutu, di mana kepemimpinan di sini adalah memiliki sifat yang kepemimpinan melayani atau kepemimpinan yang menjadikan suatu role model. Yang kedua, menetapkan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI yang efektif. Yang ketiga, digitalisasi proses mutu. Yang keempat, meningkatkan kompetensi SDM. Yang kelima, melakukan audit mutu internal atau AMI secara berkala. Yang keenam, penguatan budaya mutu di kampus. Yang ketujuh, menyusun dan memonitor indikator kinerja atau IKU dan IKT. Yang kedelapan, meningkatkan kepuasan stakeholder. Yang ke-9, kolaborasi eksternal untuk benchmarking mutu. Yang ke-10, menyiapkan akreditasi unggul. Berikutnya ada penjelasan tambahan dari Bapak kita, yaitu sebagai pengampu mata kuliah, yaitu Pak Dadang, di mana ada beberapa contoh penerapan KBM. Yang pertama, manajemen pendidikan akademik. Yang kedua, manajemen dosen dan tenaga pendidik. Yang ketiga, manajemen sistem informasi akademik. Yang keempat, tata kelola dan manajemen institusi. Yang kelima, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam, kepuasan dan layanan mahasiswa. Demikianlah presentasi dari PPT saya hari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.